Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baiklah, kita mulai ya pelajaran kita kali ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, anak-anakku tahu tidak? Ternyata sila-sila dalam Pancasila itu sudah ada di dalam Al-Quran. Seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Tentang keesaan Allah. Kemudian sila kedua ada di dalam surat An-Nisa ayat 135. Sila ketiga Persatuan Indonesia ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Tentang persaudaraan ya. Kemudian sila keempat ada di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan sila kelima ada di dalam surat An-Nahl ayat 90. Jadi antara Pancasila dan Al-Quran ada hubungannya ya. Kita tidak boleh memisahkan. Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat Islam. Pedoman utama yang harus kita ikuti supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan Pancasila kita pakai sebagai pedoman menjadi warga negara yang baik. Paham ya? Baiklah, kita lanjutkan. Penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, apa saja butir-butirnya? Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan, saling bekerja sama antar umat beragama, dan yang terakhir, saling menghormati kebebasan beragama. Nah, sekarang contohnya. Apa ya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu? Anak-anakku tahu tidak? Di setiap kota yang kita kunjungi atau kita tinggali, pasti ada bermacam-macam tempat ibadah. Ada masjid, pura, wihara, atau kelenteng. Dan pasti dipakai oleh penganut agamanya masing-masing. Nah, kita berkewajiban untuk saling menghormati, tidak boleh saling mengganggu ataupun mengejek. Seperti itu ya contohnya. Contoh yang lain, kita sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat pasti sepakat bahwa menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing itu harus kita jalankan. Seperti di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kewajiban kita hanya saling menghormati saja dan tidak boleh kita mengikuti agama mereka. Kita sebagai umat Islam harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam terutama ya. Kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah ini akan menjadikan hidup kita tenang. Kemudian yang kedua, penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja butir-butirnya? Yang pertama, sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain.
Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua ini apa? Anak-anakku, di lingkungan tempat tinggal kalian pasti pernah ya, tetangga ada yang mengalami musibah ataupun mendapatkan bencana. Nah, pasti tetangga yang lain memberikan bantuan ya. Ada yang memberikan makanannya, uang, ataupun tenaganya. Nah, untuk memupuk rasa persaudaraan ini perlu kita latih ya. Misalnya anak-anakku di rumah ada tetangga yang sakit, kita bisa menjenguknya dan mendoakannya. Itu akan melatih kita memupuk rasa persaudaraan dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua ini. Kita lanjutkan penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia. Butir-butirnya apa saja? Yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan contoh penerapan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya, supaya nilai persatuan ini ada, maka kita harus selalu menjunjung tinggi dan mencintai tanah air kita, bangsa dan negara Indonesia ini. Dengan cara apa? Kita selalu mencintai produk dalam negeri. Jadi anak-anakku ketika membeli segala kebutuhan diusahakan itu adalah produk Indonesia. Supaya kita menunjukkan rasa cinta kita ini kepada bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga ikut memperjuangkan kepentingan, mengambil sikap solider, bersatu, serta berperilaku layak dan pantas terhadap sesama warga negara yang lain, tanpa membeda-bedakan. Kita tahu ya, Indonesia itu sangat kaya, sangat beragam. Banyak keragaman budaya, suku, dan agama. Kita harus saling menghormati untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah, untuk hari ini 3 sila dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.